Sebelum mulai nonton, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini sebagai support buat Mimin, agar saya semakin rutin dan semangat buat upload video-video seru lainnya. Oke, kita lanjut ceritanya. Mengupas seluruh kantong bawang putih dalam sekejap, pria itu menatapnya dengan terkejut dan bertanya bagaimana dia melakukannya. Sang pahlawan tersenyum dan bertanya apa yang harus dilakukan selanjutnya. Anda sekarang dapat belajar kuliner. Keterampilan dari Chef Ran. Anda telah menerima 4 poin ketenaran kues yang dihasilkan pencarian memperoleh peringkat keterampilan memasak. Lihat. Pembatasan, tidak ada hukuman karena kegagalan, tidak ada imbalan keterampilan memasak. Deskripsi salah satu dasar memasak adalah mampu memangkas. Penguasa pemotongan keterampilan 100 masakan militer. Topi itu mengajarkan pemuda itu bagaimana memegang pisau dengan benar. Dia menunjukkan cara memotong dengan benar. Si rambut coklat menyaksikan dengan cermat. Ran menjelaskan bahwa berkat metode pemotongan ini, bahan-bahannya tetap segar lebih lama. Pria itu menyeringai mata. Pahlawan itu memicu pemikiran pirang itu. Seorang siswa yang senang belajar, tampaknya dia tidak berbohong tentang ingin belajar cara memasak. Kapten menyekat tangannya yang ditolak oleh pria itu. Ran mengatakan bahwa ini adalah salah satu dasar yang perlu diingat dan sekarang dia perlu pergi memasak makan malam. Pria itu menunjuk ke lobak yang ditinggalkan khusus untuk berlatih memotong. Keterampilan kapten memberi tugas untuk tidak menggunakan keterampilan pihak ketiga saat memotong lobak. Pria itu berbalik dan ditambahkan bahwa jika ada bahan yang tersisa di ruang penyimpanan, mereka bisa dimakan. Bocah itu berterima kasih padanya dengan senang hati. Pirang menoleh ke belakang saat dia keluar dari gerobak dan berpikir bahwa akan membutuhkan sisa hari itu untuk memotong semua ini jika dia tidak beristirahat. Tetapi kebanyakan orang menyerah setengah jalan. Yang dipanggil ke kapten di jalan, dia berbalik. Di sekitar, prajurit itu tersenyum dan mengatakan bahwa dia telah mendengar bahwa si pirang telah mempekerjakan seorang karyawan baru. Yang dijawab pria itu di afirmatif. Lawan bicara mengatakan bahwa ini tidak biasa karena pria itu tidak suka orang asing. Ran menjawab bahwa dia telah membuat janji dan selain bocah itu bekerja sangat keras. Prajurit itu bertanya apa yang akan terjadi untuk makan malam. Kapten tersenyum dan mengatakan bahwa dia akan membuat tonkatsu. Orang-orang itu berharap dia beruntung dan juru masak kembali ke gerobak. Si juru masak masuk dan memutuskan untuk memeriksa kemajuan murid-muridnya. Dia pikir sekarang dia seharusnya melakukan setengahnya. Terkejut dengan suara itu dan menatap bocah itu, ada setumpuk lobak yang diiris di dekat pahlawan yang ditolak pria itu untuk melihat guru dan tersenyum. Pirang terkejut adalah benar-benar si rambut coklat yang telah mengiris semua ini dan bukan berapa muda itu tersenyum. Dia mengatakan bahwa dia tidak punya banyak waktu yang tersisa. Keterampilan mengiris telah mencapai 100 yang Anda miliki. Menerima 10 poin untuk ketangkasan manual. Anda telah menerima kemenangan. Efek pangan dewa Anda telah mencapai tingkat keterampilan kuliner maksimum. Yang pahlawan melihat jendela pemberitahuan yang terkejut. Kapten bertanya apakah dia punya benar-benar telah memotong lobak selama ini. Pria itu meletakkan pisau dan berbalik ke guru yang tampak pirang. Di bocah itu terkejut. Si rambut coklat menjawab bahwa dia telah memotong sepanjang waktu ini. Pria itu bertanya apakah tangannya. Pria lelah Hayek tersenyum dan menjawab bahwa semuanya baik-baik saja. Dia mulai menguasainya. Si pirang diawasi pria itu dengan antusias terus mengiris. Kapten terkejut bahwa siswa telah mempraktikkan semua ini. Waktu dan keterampilan mengirisnya telah meningkat secara signifikan. Lobak itu diiris dengan rapi. Pria itu tetap tersenyum. Bukan hanya kata-kata yang berlari bertepuk tangan dan mengatakan bahwa itu adalah pekerjaan yang sangat baik. Pahlawan itu berterima kasih kepadanya bahwa guru memanggil anak muda dan berkata bahwa dia akan mengajarinya cara menggoreng tatsu. Mereka melihat daging yang diiris itu yang didengarkan bocah itu dengan penuh perhatian. Bagi guru, kapten menjelaskan bahwa hal pertama yang harus dilakukan adalah menyingkirkan darah di dalam daging kemudian bumbui dengan sedikit garam dan merica. Jika Anda berlebihan dengan garam, daging dapat kehilangan kesedihannya dan merusaknya. Penting untuk menggunakan jumlah rempah-rempah yang tepat. Si rambut coklat terkejut. Juru masak terus menunjukkan memasak metode anak laki-laki itu dengan hati-hati. Melihat kapten mengatakan bahwa setelah itu Anda perlu menggulung daging dalam sedikit tepung. Kemudian celupkan ke dalam telur dan tutup dengan remah roti tepat sebelum menggoreng. Juru masak mulai menggoreng bagian pertama yang mereka berdua menyaksikan persiapan hidangan yang pria itu mengeluarkan sepotong daging yang diberikan pirang yang menyerahkan sumpit ke siswa dan menyuruhnya mencoba menggoreng. Tetapi pertama-tama pastikan minyaknya pada suhu optimal. Anak laki-laki itu berkonsentrasi pada menuangkan minyak. Ini adalah pertama kalinya membuat tonkatsu. Suhu oli adalah 154 derajat. Bocah itu terkejut. Suhu oli adalah 157 derajat. Dia melihat sekeliling untuk melihat apakah dia punya misi shield. Si koki mengerutkan kening dan memerintahkannya untuk berkonsentrasi. Suhu oli optimal. Anak laki-laki itu meletakkan sepotong daging di wajan. Dia bertanya-tanya apa notifikasi ini. Tonkatsu digoreng. Kapten mengawasi. Siswa terkonsentrasi dengan terkejut. Dia berpikir bahwa dia bahkan tidak menggunakan termometer tetapi bertindak seolah-olah dia bisa merasakan suhu yang diawasi. Bocah itu dengan sabar mengeluarkan daging yang si rambut coklat keluarkan bagian yang sudah jadi.
Telah selesai membuat Tonkatsuran memujinya, bocah itu tertawa canggung. Silakan pilih efek buff atau nilai sebenarnya dari makanan yang diputuskan anak laki-laki untuk mencoba efek buff yang dia tuju ke kapten dan bertanya apakah setiap hidangan memberi penggosok repli pirang yang diperlukan hidangan untuk memenuhi kriteria dan level tertentu untuk menerima item buff item tonkatsu kelas E. Peringkat pembatasan normal, tidak ada efek khusus, kekuatan serangan ditambah 10, pertahanan ditambah 8, deskripsi disiapkan oleh Koki. Yang namanya tetap tidak diketahui tonkatsu pertama yang luar biasa. Pahlawan itu terkejut, dia mengatakan bahwa dia menerima beberapa kuliner keterampilan ketika dia mencapai tingkat maksimum dalam memotong. Koki mendengarkannya dengan bingung, si rambut coklat membaca pemberitahuan yang sebelumnya terlewatkan tentang keterampilan makanan BGA dan penguasaan pengaturan buff resep ilahi yang Anda bisa sesuaikan jumlah buff untuk setiap piring yang disiapkan yang memenuhi makanan dengan 100 sekaligus atau membaginya menjadi beberapa makanan. Kualitas efek dorongan diisi ulang setiap hari. Hidangan yang meningkatkan statistik membutuhkan buff yang lebih besar. Min Hayek dengan serius melihat jendela pemberitahuan yang dia anggap bahwa dia bisa memilih untuk menggunakan seluruh keterampilan untuk meningkatkan satu hidangan untuk satu orang atau mendistribusikan efek di berbagai hidangan untuk keterampilan orang yang berbeda. SPIRITUSTRANCE peringkat tingkat keterampilan pasif, tidak ada konsumsi mona, tidak ada yang mendingin, tidak ada efek kemampuan untuk meningkatkan rasa hidangan dengan bertabrakan dengan berbagai faktor dalam proses. Pemuda melanjutkan bahan keterampilan membaca. Pencarian peringkat keterampilan pasif 1, pendinginan, tidak ada yang naik level saat ini, tidak tersedia hukuman penggunaan. Anda tidak akan dapat menggunakan nilai sebenarnya dari efek makanan untuk satu hari. Efek kemampuan untuk meningkatkan makanan dengan buff dan mencari bahan yang diperlukan dalam 1 kilometer resep berbeda akan disarankan oleh sistem yang naik level. Meningkatkan jumlah kemungkinan penggunaan. Jumlah kemungkinan penggunaan saat ini 3 lebih dari 3 yang dipikirkan Brunet. Apa yang dia baca? Kapten bertanya apa keterampilan yang diperoleh siswa. Dia menjawab bahwa dia telah memperoleh banyak keterampilan. Dia kesal dan mengatakan bahwa tidak ada satupun buff di antara mereka yang meningkatkan rasa makanan yang diminta pirang lagi. Dan menyeringai, pria itu tersenyum dan menepuk-nepuk punggung siswa itu. Dia berkata bahwa dia yakin bahwa tonkatsu itu berubah. Sangat lezat, si rambut coklat tersenyum dengan gembira. Pahlawan itu menatap mentor dan bertanya apakah dia bisa memakannya. Kapten izinkan. Mengizinkannya. Mereka selesai menyiapkan hidangan itu. Pemuda itu duduk di meja dan berterima kasih atas makanan di depannya. Adalah sebagian besar tonkatsu dengan sayuran dan nasi. Pria itu memotong sepotong dan mencatat krisis melodi saat memotong potongan-potongan lembut dan halus yang mengilap. Dia mengagumi sepotong daging yang menurut bocah itu sangat bagus meskipun dia tahu dia telah menyiapkannya. Si rambut coklat mengambil satu gigitan saus itu. Manis pada awalnya tetapi kemudian menjadi lebih asin dikombinasikan. Lapisan remah roti itu menciptakan kombinasi ekspresif yang sempurna. Lapisan renyah dalam saus kental perang membentuk tekstur yang harmonis dan akhirnya rasa daging babi yang padat dan halus yang menyatukan semuanya. Telah membayangkan kombinasi yang begitu sempurna dan jangan lupa kubis yang diiris yang menyertai tonkatsu itu membersihkan selera dengan kesegarannya. Akhirnya Anda mengisi mulut dengan jagung manis dan matang. Hayek mengunyah makanannya. Senang, guru terkekeh mengawasi mentinya. Dia mengatakan bahwa setelah itu mereka harus membantu sisanya menyiapkan makanan. Semua prajurit bocah itu tergeletak dengan lelah di atas meja. Kapten datang ke tendanya dengan muk. Pahlawan itu berdiri di atas. Pria itu memuji bocah itu. Si pirang duduk di mejanya. Pahlawan mengatakan bahwa guru juga harus makan. Juru masak melambaikannya dari. Si rambut coklat memandang lawan bicaranya dengan terkejut dan mengatakan bahwa dia belum pernah melihatnya memakan mentor itu. Tersenyum dan menjawab bahwa dia biasanya melengkapi makanannya dengan obat-obatan. Pemuda itu terkejut dan berseru bahwa dia menyadari bahwa guru itu adalah tipe orang yang akan mencoba mencapai selera baru dan baru. Mengalami, pria itu meletakkan muk di atas meja dan mengatakan bahwa dia benar-benar berusaha memastikan bahwa orang lain dapat menikmati yang baik hidangan ketika mereka makan makanan yang dia siapkan. Si pirang menutup matanya dan berkata bahwa dia tidak pernah merasakan selera di mulutnya dalam hidupnya. Pemuda itu terkejut dan bertanya apakah Koki itu sakit dengan sesuatu yang dia jawab itu tidak. Bahwa si rambut coklat melihat lawan bicaranya terkejut dan bertanya bagaimana dia berhasil menjadi Koki jika dia bisa bahkan tidak tahu apa yang rasanya seperti. Pria itu menjawab bahwa itu adalah keterampilan ketangkasannya. Dia tampak suram. Si juru masak mengatakan bahwa dia telah menempatkan segalanya pada ketangkasannya. Pahlawannya mencapai kesadaran jika Anda meningkatkan ketangkasan manual Anda pada usia 20 tahun. Selera Anda akan meningkat. 1 dengan ketangkasan Anda dapat memasak seperti veteran kuliner sejati. Tangan kapten. Semua bekas luka untuk mencapai tingkat keterampilan ini yang pasti telah dilatihnya selama berjam-jam. Ran beralih ke pendatang baru tetapi mengatakan tidak ada yang. Dia berdiri dari meja dan hendak meninggalkan. Si rambut coklat menjaganya dengan kekecewaan.
Bertanya-tanya bagaimana rasanya tidak dapat mencicipi bocah itu mengepalkan tinjunya, guru menunjukkan kepadanya cara memasak dan pria muda ingin membayarnya. Dia melompat berdiri. Keterampilan pencarian bahan harap pilih jenis makanan China pilih efek penggemar yang dikatakan pahlawan. Rasa mati dari bahan-bahan hidup akan dicari dalam radius 1 km pencarian akan. Lanjutkan terus-menerus pengguna akan berada di tengah peringatan datang koki bekerja di Brak Keryage berjalan. Sekitar memeriksa mereka, pahlawan itu tampak kesal, dia belum mendengar pengumuman selama 3 hari bocah itu bersandar di atas kompor. Dan berpikir bahwa permintaannya mungkin tidak mungkin untuk memenuhi koki lain sedang mendiskusikan kebisingan di luar bra. Bertepuk tangan dan menyuruh semua orang untuk berkonsentrasi karena mereka harus memastikan bahwa solder perut sudah penuh. Tanah bergetar, semua orang bergoyang, bocah itu terkejut. Mungkinkah itu menjadi gempa bumi yang dia tutup? Telah ditemukan, orang-orang berteriak bahwa sekelompok ork telah menyerang pahlawan berjalan melewati koki panik. Bahan yang bisa menghidupkan rasa mati dalam hidup adalah inti dari kepala suku bocah itu. Mengambil pedangnya, hidangan yang direkomendasikan adalah Tanak BR memanggil pahlawan tetapi dia sudah kehabisan ke jalan. Di wilayah para prajurit Kam melawan para ork, bocah itu memandang targetnya dengan terkejut. Pertempuran itu berdiri monster besar ork kepala sekolah para pemain panik dan ingin keluar dengan tiba-tiba ork. Mata Chieftain berkedip, dia mengayunkan para pemula. Si rambut coklat menyaksikan monster lain mengayunkan pria muda itu. Mengalahkannya dengan satu pukulan, sang pahlawan meremas gagangnya, dia membutuhkan esensi kepala sang pemuda itu dengan marah. Bergegas menuju musuh yang berurusan dengan para ork di sepanjang jalan, salah satu prajurit mencoba menghentikan orang itu tetapi kemudian dengan cepat mendekati Cie, monster itu mengayunkan si rambut coklat, dia menghindari pukulan yang dia jalani di sekitar musuh yang dipikirkan pria itu. Bahwa pedang ork itu berat yang berarti dia mengayunkannya perlahan sehingga akan ada kesempatan ketika dia mulai. Serangan yang diayunkan kepala suku itu mengayunkan pemuda itu memberikan pukulan cepat dengan pedang ork itu, marah monster itu. Diserang tetapi pemuda itu menghindari, si rambut coklat menyaksikan dengan hati-hati musuh adalah salah satu dari mereka yang mengandalkan kekuatan sehingga dia berada pada posisi yang kurang menguntungkan terhadap seseorang yang mengandalkan kecepatan dan teknik dan Hayak melakukan ofensif 3. Serangan berkecepatan tinggi yang diaktifkan bertujuan untuk poin-poin vital si rambut coklat memberikan beberapa pukulan yang tepat monster. Membeku dan mengeluarkan raungan, bocah itu memandangnya dengan hati-hati, ork itu terhuyung-huyung dan jatuh ke tanah, sang pahlawan senang. Semua orang di sekitarnya bersukacita setelah pertempuran para prajurit membahas bagaimana para ork harus datang ke sini setelah mengejar para goblin, tetapi karena ini ada lebih sedikit goblin untuk bertarung jika bukan karena koki muda yang akan mereka lakukan. Telah dalam masalah besar, Kapten Ran duduk di luar di antara para prajurit, dia tersenyum mengingat bagaimana siswa itu memintanya. Kenakan pakaian yang nyaman dan tunggu, pria itu setuju dengan permintaan anak laki-laki untuk tidak makan dan menunggu dengan sabar. Ini kecil bagian dari apa yang harus dia berikan kepada anak ini. Si pirang memasuki tenda yang dia temui oleh seorang Min Hyek yang tersenyum, si juru masak memandang bocah yang bingung, dia duduk di meja, si rambut coklat mengeluarkan hidangan dan berkata bahwa dia telah menyiapkannya. Terutama untuk mentor itu, Tanak yang disiapkan dengan esensi kepala suku itu di dalam saus. Si juru masak menetapkan bahwa pria itu telah menerimanya pada ekspedisi terakhir. Pria muda itu mengatakan bahwa esensi ini adalah terkenal karena efeknya yang dapat mengembalikan rasa selera. Kapten terkejut, dia mengerti bahwa di sana adalah alasan mengapa pemuda itu bergabung dengan ekspedisi. Si pirang disentuh, orang itu memasukkan sepiring saus di depannya. Pria itu menghentikannya dan bertanya apa yang akan dia lakukan. Pemuda itu ingin menambahkan saus. Si juru masak menjelaskan bahwa mengapa menggoreng mereka saat itu karena makanan seperti itu harus renyah. Siswa mulai berpendapat bahwa Tanak seharusnya dimakan dengan saus. Dengan cara ini lapisan atas goreng akan secara harmonis bergabung dengan daging empuk di dalamnya yang fantastis. Rasakan, Kapten protes karena mengapa menggorengnya jika dia akan melunakkan tekstur renyah yang digerutu bahwa dia bahkan tidak bisa merasakannya. Dan apakah guru itu pernah mencoba menuangkan saus di atasnya? Kedua pria itu kelelahan dan bersandar. Siku mereka di atas meja mereka tertawa dan memutuskan untuk menambahkan saus ke setengah dari piring. Sang pahlawan menyarankan agar guru itu cobalah dulu. Si pirang mengambil sepotong dan menggigitnya. Dia diam, bocah itu mengawasinya. Koki merasakan rasa yang halus di ujung lidahnya. Saus yang terbuat dari banyak bahan perlahan-lahan menambahkan rasa manis pada mulut dengan setiap gigitan. Lapisan atas goreng renyah tidak kehilangan konsistensinya. Setelah menambahkan saus maka Anda bisa merasakannya manis dan asam. Daging tendang dikombinasikan sempurna dengan saus manis. Koki memandang siswa dan mengatakan bahwa itu adalah luar biasa. Bocah itu senang. Pria itu menutupi wajahnya dengan tangannya. Sang pahlawan tersenyum, dia mengatakan bahwa itu terlalu dini.
So Touch the Blonde terkejut menhayak letakkan dua hidangan baru ini adalah Jing Neon dan Campong the Brunette Side. Hidangan mie itu terasa lebih enak saat dimakan dengan sumpit kayu yang mulai dimakan pria itu menunjukkan cara menggunakan peralatan. Koki mengikutinya dan mencoba hidangan baru kombinasi daging dan sayuran yang baik, saus manis dan mie kombinasi sempurna dari lobak acar dan mie hitam. Pertama kali Anda minum kaldu pedas, kemudian melengkapi dengan mengambil campuran sayuran dan makanan laut Pekin, dan akord terakhirnya adalah mie lembut yang mengungkapkan semua nuansa rasa bagi Anda. Si pirang mencatat bahwa itu pedas tetapi menyegarkan. Pria itu mengatakan bahwa ini adalah pesona Campong. Kapten tersenyum dan mengatakan bahwa itu adalah makanan yang sangat enak yang terus mereka makan bersama. Piring kosong. Tetap saja lelaki itu sekali lagi memuji. Siswa itu berlari menuju pintu keluar dari tenda dan bertanya kepada bocah itu untuk menunggu sedikit. Pahlawan bertanya-tanya apa yang harus dia coba sekarang bahwa dia telah menerima gandum matahari sebagai hadiah. Anak laki-laki tersenyum. Koki dengan cepat kembali. Dia memiliki sebuah kotak di tangannya. Si pirang tersenyum dan meminta bocah itu untuk menerimanya. Hayek mengambil hadiah itu dan bertanya apa itu. Ada pisau di dalam kotak. Kapten memandang siswa dengan senyum. Anda telah menyelesaikan pencarian tersembunyi. Anda telah menerima hadiah epic item Epic Else Kitchen Pisau. Tenaga serangan tak terbatas 50. Pembatasan LV1 tidak ada. LV2 level cap 120. LV1 efek khusus sedikit keterampilan tangan meningkat 4 kali sedikit tangan ditambah 50. LV2 efek khusus tertutup. Deskripsi sebuah artefak yang dianugerahkan oleh permaisuri ke Koki terbaik bangsa. Pahlawan itu kagum. Ran tersenyum dan menyilangkan tangannya. Dia bertanya apakah siswa itu menyukai hadiah itu. Bocah itu menjawab bahwa itu cantik. Pria muda itu berpikir bahwa daya tahan yang tak terbatas berarti bahwa bahkan jika pisau menjadi membosankan, itu akan mempertajam dirinya sendiri. Dia mengklik peralatan tanda yang mungkin. Si pirang menawarkan si rambut coklat untuk menghubungkannya. Pedang dan pisau melengkapi pisau L. Senjata menyala dan mengubahnya. Penampilan Min Hyek memandang mentor masuk. Kejutan lawan bicara menjelaskan bahwa pisau L adalah artefak jenis peralatan dan sekarang terhubung ke pedang. Itu juga bisa berubah menjadi palu, alat dapur, dan pancing. Atas perintah pahlawan tersenyum dan meremas pedang. Dia berterima kasih kepada guru itu. Pria itu bertanya kepada bocah itu apakah dia tahu siapa yang saya jawab dengan afirmatif. L yang diwariskan keterampilan ayahnya, mantan kaisar yang kemudian dikenal sebagai permaisuri pedang, dan dia dipilih untuk memerintah bangsa. Sekarang dia dipuji sebagai permaisuri terbaik dalam sejarah. Pemuda itu mengagumi mentornya yang telah menerima pedang dari permaisuri. Pirang memalingkan muka dan mengatakan bahwa L adalah kekasihnya. Pahlawan itu terkejut. Di masa lalu Ran adalah Koki di istana sang permaisuri benar-benar menyukai makanan yang dia masak, tetapi karena mantan kaisar menderita sakit terpaksa naik tahta di usia muda ini membawanya banyak kekhawatiran, tetapi dia sering mengatakan bahwa miliknya hidangan memberinya energi untuk melanjutkan. Namun pada akhirnya dia tidak bisa bersama L karena si pirang adalah koki yang sederhana. Dengan masa lalu yang biasa-biasa saja, para pengikut permaisuri menjebaknya dan menendangnya keluar dari istana. Tetapi sebelum meninggalkan istana dia membuat dia janji, jelas bahwa aku akan menjadi permaisuri baru setelah ayahnya meninggal. Tidak memerintahkan untuk mempermalukan gelar dan posisi ayahnya, dia memberitahu pria itu bahwa dia akan terus mengasah keterampilan pedangnya. Dan ketika dia mengganti kaisar sebelumnya, Koki berjanji untuk memasaknya hidangan yang sangat baik. Belum lama berlari mendengar desas-desus bahwa dia telah menggantikan kaisar sebelumnya. Pemuda itu senang dan bertanya apakah guru itu akan pergi ke istana. Kapten mengatakan tidak karena para pengikut yang telah mengusirnya tidak akan pernah membiarkannya mengembalikan si rambut coklat itu. Kesal guru memandangnya dan mengatakan bahwa dia memiliki permintaan. Pria itu tersenyum dan bertanya apakah pahlawan itu bisa bertemu L di dalamnya. Tempat dan masak dia hidangan yang sangat baik itu. Pria muda itu terkejut. Dia berpikir bahwa mentor itu ingin bertemu dengannya sendiri. Lebih dari apapun di dunia, tetapi kenyataan kejam. Dia ingat bagaimana dia sendiri bersembunyi di kamarnya dan tidak mau untuk menunjukkan dirinya kepada siapapun. Si rambut coklat mengepalkan tinjunya. Pria itu memandang dengan tegas pada kapten dan mengatakan itu dia akan bertemu permaisuri dan menunjukkan kepadanya keterampilan memasak yang telah ditunjukkan oleh mentor itu kepadanya. Si pirang yang tersenyum dan berterima kasih. Dia pencarian diterima. Pahlawan berdiri di seberang satu sama lain. Koki bertanya apa yang akan dilakukan pemuda itu sekarang. Apakah dia akan kembali ke desa? Kemudian Hyek menjawab secara negatif dan menambahkan bahwa dia telah mendengar bahwa monster di daerah ini bisa memberinya bunga matahari. Dia akan pergi ke desa setelah menangkap pasangan si rambut coklat menuju ke arah keluar dari tenda. Kapten menyarankan dia untuk berhati-hati. Dia mendekati pria itu dengan kuncir kuda. Dia sedang mengepak barang-barangnya. Pria itu bertanya apakah dia membutuhkan bantuan karena dia akan segera meninggalkan tempat ini. Lawan bicara mengatakan bahwa dia sudah melakukannya. Selesai prajurit itu melemparkan anak itu ke belakang. Itu adalah hadiahnya untuk menyelesaikan perburuan. Pahlawan terkejut bahwa ada banyak hal di sana. Pria itu mengatakan bahwa mereka memberinya lebih banyak atas kontribusinya, maka Hayek berterima kasih padanya.
Prajurit memberinya kunci yang bisa membuka kunci penjara bawah tanah yang dia tambahkan bahwa ini adalah hadiah khusus untuk menjadi yang pertama. Peserta dalam perburuan si rambut coklat terkejut. Lawan bicara itu tersenyum padanya dan mengatakan bahwa semangat tentara telah bangkit dengan tajam berkat penggemar dari makanan bocah itu. Mereka menganggapnya sebagai kontribusinya. Bocah itu berpikir bahwa dia punya juga mendapatkan banyak pengalaman dari mereka. Prajurit itu menjelaskan bahwa kunci emas adalah kunci dari yang tersembunyi. Dungeon pengalaman di ruang bawah tanah tersembunyi adalah 2 kali lipat di ruang bawah tanah normal sehingga Anda bisa naik level cantik. Dengan cepat bocah itu memandang lawan bicara. Dia ingin memberinya peta sehingga dia bisa segera pergi. Menghentikannya dan berkata bahwa dia perlu melakukan sesuatu yang terkejut bahwa pemain itu tertarik pada sesuatu. Selain meratakan, Min Hyek memandang prajurit terkejut. Dia bertanya apakah dia tahu bagaimana bertemu dengan penguasa. Kerajaan prajurit menjawab bahwa pada hari-hari tertentu dia berjalan-jalan di sekitar kota sehingga dia bisa dilihat apakah dia pergi ke kekaisaran. Bocah itu keberatan bahwa dia tidak hanya perlu melihatnya tetapi untuk bertemu dengannya, yaitu untuk berbagi makan malam. Pria melambaikan tangannya dan menyarankannya untuk melupakannya karena El bukanlah beberapa kota yang berpikir bahwa bocah itu berpikir tentang itu tidak sesederhana itu jika dia adalah apartemen permais. Nama saya ke mesin pencari dan membuka berita terbaru di forum. Satu pemain memberitahu bagaimana ia bertemu dengan permaisuri kota dan diminta untuk diambil sebagai magang. Si rambut coklat tersenyum dan menyarankan agar dia bisa mendekati El dan berteriak bahwa dia adalah magang kepala yang berlari. Pria itu terus membaca jabatan bahwa pemain dikirim ke penjara 10 tahun untuk leluconnya. Kemudian Hayak segera menolak gagasan ini. Salah satu item berita mengatakan bahwa permaisuri itu mencari seorang penerus. Kondisi penting adalah memenangkan turnamen tempur yang bersandar pada lengannya. Bahwa jika dia menang, El secara pribadi akan mengajarinya cara menggunakan pedang turnamen yang diperlukan level 80. Si rambut coklat itu tampak maju dengan tegas. Hutan ayunan pedang orc dikalahkan. Pria Hyek berjalan di antara mayat monster di satu tangan. Dia memegang pedang yang lebih baik dan di makanan lain orc memintanya untuk berhenti membunuh. Bocah itu memukul sambil tersenyum, mengatakan bahwa mereka masih lebih lemah darinya. Naik level, Anda telah mencapai level 55. Bocah itu meregangkan dan melihat ke bawahnya, membungkuk untuk mengambil buku keterampilan yang dijatuhkan monster. Si rambut coklat itu tersenyum dan melihat naskah efeknya. Bukankah seburuk pahlawan itu mengulurkan tangannya di atas halaman yang Anda tidak memenuhi persyaratan kelas yang tidak dapat Anda peroleh? Keterampilan bocah itu menggunjang buku itu dengan tidak senang dan terkejut bahwa dia bisa belajar memasak tetapi tidak bisa belajar. Ini si rambut coklat mengerutkan kening dan membanting buku tutup koki, memutuskan untuk hanya menjualnya. Dia berbalik dan menghembuskan napas bocah itu. Berdiri di depan pintu masuk penjara bawah tanah, lalu Hyek mengingat kata-kata Solder tentang pemberian penjara bawah tanah yang tersembunyi. Pengalaman ganda, dia mengambil kunci dan berjalan ke pintu yang dimasukkan pahlawan. Lapangan matahari bersinar. Seorang lelaki tua dengan topi menepuk pundaknya di dalam bahu. Di dalam betapa lelahnya dia. Penjaga pisau ruang bawah tanah yang tersembunyi. Dia berjalan di sepanjang jalan dengan seekor banteng. Sang pahlawan berdiri di hadapannya. Guardian memandang bocah itu dan berpikir bahwa pemain lain telah memasuki. Bocah itu melihat ke arah lain dan tidak bisa percaya matanya. Lelaki tua itu menatap si rambut coklat dengan acuh tak acuh bahwa dia akan melarikan diri dari sini secepat dia bisa. Sebelum dia bisa melakukan apapun, yang Blind mengerutkan kening. Dia berpikir bahwa semua pemain seperti ini sekarang pasti bocah itu akan mengatakan, "Ini adalah pertama kalinya dalam hidup saya. Saya telah melihat ruang bawah tanah seperti ini." Adalah ungkapan yang menurut bocah lelaki itu tampak di depan kaget. Dia mengharapkan frasa berikutnya, apakah saya benar-benar harus melakukan semua pekerjaan ini ketika saya bermain game? Bocah itu senang. Dia melompat untuk sukacita dan berterima kasih kepada Dewi Athena untuk bidang labu dan ubi jalar Min. Hayak level 55 memasuki ruang bawah tanah yang tersembunyi. Penjara bawah tanah petani. Wali terkejut itu batuk. Brunet berbalik di suaranya. Blind mengerutkan kening dan berasumsi bahwa pahlawan itu adalah orang luar yang membungkuk. Dia dan datang lebih dekat. Pria tua itu memperkenalkan dirinya sebagai penjaga dan penuntun penjara bawah tanah yang dia tanyakan pada orang muda. Pria, jika dia mengerti penjara bawah tanah seperti apa? Pahlawan itu memandang ke lapangan dan berasumsi bahwa itu adalah penjara bawah tanah di mana mereka mengumpulkan ubi jalar. Kiper memandang tamu dengan kebingungan dan bertanya apakah dia mau terima pencarian seperti itu. Si rambut coklat dengan senang hati setuju bahwa orang tua itu mengatakan bahwa penjara bawah tanah ini tidak terlalu sulit. Menjelaskan bahwa saat mengumpulkan ubi jalar, Anda dapat menemukan kentang hitam yang menyerap nutrisi dari orang lain. Karena itu mereka perlu dihapus. Blay memberikan tugas untuk mengumpulkan dan membawa 20 di antaranya. Quest Collect Black Sweet. Kentang peringkat per pembatasan. Tidak ada penalti karena kegagalan. Tidak ada hadiah unggulan tua. Biasa hadiah tersembunyi setelah selesai. Pilih satu penjelasan. Kumpulkan 20 ubi jalar hitam dan bawa ke penjaga gosok bocah itu. Dengan serius orang tua itu memberinya 4 hari untuk melakukannya. Pahlawan itu mengangkat tangannya untuk mengajukan pertanyaan yang dilihat penjaga. Dia lelah pria.
Hayak tersenyum dan bertanya apakah dia bisa makan ubi jalar yang dia kumpulkan. Kiper tawa dan berikan. Dia izin untuk makan sebanyak yang dia inginkan dari pemuda yang gembira itu bergegas ke ladang yang dipanggil pria tua itu. Di mana alat pertanian dia yakin bahwa pemain tidak akan mengumpulkan banyak efek pisau ladangan pedang berubah menjadi A. Lubang untuk memanen pahlawan duduk di dekat lapangan dan senang bahwa dia diizinkan untuk menjaga semua ubi jalar. Dia mengumpulkan ditambah dia punya gandum cerah apa yang harus dia masak setelah menyelesaikan tugas bocah itu terjebak. Cangkul ke tanah dan terkejut dia mengerutkan kening tanah itu adalah pengetahuan pertanian yang sangat keras meningkat sebesar 1 setelah mencapai 100 Anda akan mendapatkan keterampilan pertanian yang terus ditimbulkan oleh anak laki-laki. 132 pahlawan terus dengan marah tidak berniat untuk melepaskan ubi jalar buah pertama muncul si rambut coklat. Dengan senang hati mengeluarkan kentang pertama, ketua melanjutkan kota, para wartawan berkerumun di sekitar suara mengatakan bahwa di sana adalah jumlah pendatang baru yang belum pernah terjadi sebelumnya yang berpartisipasi dalam turnamen ini. Para wartawan mengarahkan mikrofon mereka. Penyerang K dan Lucia adalah pusat perhatian gadis itu menerobos kerumunan dengan ketidaksenangan kakaknya. Ikuti Lucia-nya mendapatkan warrior hantu kelas legendaris nasional ke -30 menurut pernyataan resmi yang dibuat oleh Athena. Kelas ini adalah yang terbaik di antara semua legenda yang diminta wartawan untuk berbagi metode untuk mencapai kesuksesan. Keterampilan dan pengalaman yang dibutuhkan untuk mencapai kelas seperti itu, sisi pirang yang dia tuju ke wartawan dan mulai. Jawaban kekuatan itu tidak datang hanya untuk khusus K tersenyum dan dengan cepat menutupi mulutnya gadis itu marah. Bocah itu mengatakan bahwa dunia ini besar dan penuh dengan orang-orang kuat sehingga tidak ada yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi. Lucia didorong saudaranya pergi dalam kekesalan. Reporter mengatakan bahwa ini adalah pendapat sederhana dari pemain peringkat tinggi ketiga. Dan mencatat hubungan yang sangat baik antara saudara laki-laki dan perempuan. Si pirang menatap gadis itu dan berpikir bahwa keterampilannya tidak sebanding dengan pemain lain di levelnya tetapi menjadi sia-sia tidak akan melakukannya. Gutluh di samping ketidaksenangan anak laki-laki berpikir bahwa dunia tidak sesederhana itu, ada banyak variabel memengaruhinya. Wali pergi keluar dan meregangkannya. Dia mengatakan bahwa sepanjang malam telah berlalu dan dia tidak mendengar sinyal menunjukkan bahwa pahlawan telah meninggalkan ruang bawah tanah. Si lelaki tua itu melihat ke arah gazebo Blind terkejut dan ditanyai apa yang dilakukan anak laki-laki di sana. Pria Hayek berbaring di bawah selimut membaca dan mengunyah. Wali itu memandangnya. Kejutan sang pahlawan menjawab bahwa dia sedang makan ubi jalar. Sang petani bertanya mengapa dia berada dalam posisi seperti itu. Pria memejamkan mata dan mengatakan bahwa rasanya lebih enak dengan cara ini. Dia mengedipkan mata dan mengatakan bahwa dia telah mengumpulkan semua kentang hitam. Pria tua itu memalingkan muka dengan terkejut. Kiper bertanya-tanya trik apa yang digunakan bocah itu. Segala sesuatu dalam satu hari. Si rambut coklat dengan tenang mengupas kentang yang dia makan dengan sayuran akar dengan kesenangan. Bahkan Blind mulai ngiler. Bocah itu memandang lawan bicara yang terakhir bertanya apakah bocah itu menggoreng kentang. Petani itu duduk di sebelahnya. Sang pahlawan menjawab bahwa dia telah merebus mereka. Orang tua itu meminta untuk mencobanya kemudian dengan enggan meletakkannya makanan di tangan yang terulur karena pertanian itu milik penjaga dan hanya satu kentang. Pada saat pria itu melihat ke arah buah dengan antisipasi dan berterima kasih padanya, dia bertanya apa yang terjadi pada kentang biasa sejak pahlawan itu mengumpulkan begitu banyak orang kulit hitam itu. Pemuda itu bergidik dan memalingkan muka. Pria tua itu berbalik ke ladang kosong lalu dia beralih ke pemain dan berseru bahwa dia benar-benar makan semua. Si rambut coklat menutupi kentang yang tersisa dan menjawab bahwa pria lain telah memberinya izin. Tidak ada jalan untuk menghindarkan. Wali itu terhuyung-huyung. Canggung menggaruk bagian belakang kepalanya dan menawarinya kentang. Blind lain mengulurkan 2 hadiah untuk memilih dari A. Benih tua polos dan cincin ganda Mahaba. Anda hanya dapat memilih satu item unik Mahaba Double Ring batasan kekuatan 60 daya 4000 lebih dari 4000 defense 101 efek khusus pertahanan sihir plus 40 keterampilan penyerapan keterampilan langka Mahaba. Level ganda tidak ada mona. Gunakan 70 pendinginan daun 24 jam. Kemampuan untuk menyerap 1 serangan fisik atau 1 magis dan penggunaan itu melawan musuh selama 10 menit. Musuh harus berada dalam 100 level pemilik untuk menyalin serangan yang dilihat pahlawan pada opsi dan mengatakan bahwa ini adalah pilihan yang sangat baik. Pria tua itu tersenyum dan bertanya apakah bocah itu akan mengambil cincin. Bocah itu memilih biji. Blind membekukan. Si rambut coklat tersenyum dan menanyakan jenis buah apa yang akan tumbuh menjadi. Petani menjawab bahwa buah yang akan tumbuh dari biji ini lebih juicier dan lebih enak dari biasanya. Pahlawan itu terkejut dan bertanya lagi. Blind mengatakan bahwa itu semua benih tidak memiliki efek khusus dan tidak akan memberikan buff. Itu adalah semacam tes yang sudah lama dilakukan oleh orang tua. Itu adalah penjaga penjara bawah tanah ini dan tentu saja mereka orang luar yang menyelesaikan pencarian dengan kemauan murni. Namun ketika datang ke waktu untuk mengumpulkan hadiah mereka
Segera memilih cincin setelah melihat kekuatannya, tetapi ini adalah dungeon blind. Petani adalah orang-orang yang serius yang tidak dapat memahami nilai satu benih tidak pantas mendapatkan hadiah sejati yang tepat di depan mereka laki-laki. Hayak menyodok benih yang memilihnya, dia tersenyum dan mengatakan dia tidak membutuhkan cincin itu. Lelaki tua itu ragu-ragu, dia bertanya. Pemain jika dia yakin karena cincin itu luar biasa. Pahlawan itu mengangkat bahu dan mengatakan bahwa artefak tidak akan membantunya mengisi perutnya. Pilihannya jelas bahwa wali itu bahagia dan meletakkan tangannya di bahu bocah itu. Pria itu bertanya apakah dia benar-benar tertarik melihat jenis buah apa yang akan tumbuh dari biji ini. Tingkat persahabatan Anda dengan Blaine meningkatkan. Mata wali itu bersinar. Si rambut coklat itu menatapnya dengan bingung. Petani itu mengatakan bahwa bocah itu pasti bertanya-tanya buah seperti apa yang akan tumbuh dan rasanya seperti apa yang akan memiliki tingkat persahabatan dengan Guardian. Terus meningkatkan. Pria tua itu memeluk pahlawan dan menangis. Dia mengatakan bahwa Mark memiliki yang diperlukan, kualifikasi dan bisa menjadi petani sungguhan. Wali menyadari hal ini saat dia melihat bocah itu memanen. Pria itu menyerahkan kepada pemain kotak itu. Bocah itu terkejut dan mengingatkannya bahwa dia telah memilih benih itu. Petani itu menjawab itu. Baik, benih dan cincin ganda Mahaba. Sekarang Blaine-nya tersenyum dengan gembira menyatakan bahwa pahlawan itu layak memiliki kedua item-item benih ketekunan dan perawatan. Anda telah memperoleh detail tersembunyi. Anda telah mencapai judul 1. Siapa yang memiliki kecenderungan sejati untuk menjadi petani? Anda dapat menanam benih. Tingkat keterampilan petani pemula Anda telah meningkatkan. Anda telah memperoleh cincin ganda Mahaba yang disentuh oleh wali yang disentuh sebagai benih khusus yang hanya dimiliki mereka yang memiliki kualifikasi yang tepat dan dapat menjadi petani sejati yang dapat diperoleh sesuai dengan upaya Anda. Persentase upaya untuk menjahit telah meningkatkan. Benih akan menanggapi cinta dan kepedulian yang tak ada habisnya. Sang pahlawan memandang kotak dan kejutan dan pemikiran tidak jelas untuk memilih benih. Protagonis membaca informasi tentang tanda itu. Setelah menyelesaikan pencarian, dia akan menerima 1000 pemula petani XP dan bahwa tingkat petani pemula akan meningkat. Dan kecepatan mendapatkan XP untuk manualnya sedikit. Keterampilan tangan juga akan meningkat. Dia berseru bahwa manualnya slide tangan telah meningkatkan. Pria itu membaca karakteristik keterampilan pertanian pemula dan mencatat bahwa bahan menjadi lebih baik. Pria itu mengatakan bahwa dia selalu bertanya-tanya siapa yang ingin dicangkokkan di sini untuk memanen tanaman. Dia meletakkan tangannya di belakang kepalanya dan bertanya kepada orang seperti apa yang ingin mengambil benih yang tidak berguna. Setelahnya menyelesaikan pencarian, orang tua itu mengatakan bahwa dia adalah orang luar pertama yang memiliki dedikasi untuk pertanian dan tulus kerja keras. Si rambut coklat menatapnya dengan mata yang mengagumi dan mengatakan itu karena ubi jalar yang ditumbuhkan. Bla begitu lezat tertawa dan berterima kasih padanya untuk ini karena dia sangat senang mendengar pujian yang didengarkan Nin Hayek. Dengan penuh perhatian terhadap pria yang berpikir bahwa dia hanya bisa mempercayainya untuk menghadapi tantangan ini. Pria yang membayangkan seorang raksasa kentang dan mengatakan bahwa beberapa orang ubi jalar muncul di sini baru-baru ini dan menyebabkan beberapa masalah di lapangan. Dia bertanya apakah dia bisa menyingkirkan orang-orang ubi jalar dan prajurit ubi jalar. Dia menambahkan bahwa ubi jalar itu orang-orang adalah gerombolan yang menanam ubi hitam dan mengisap nutrisi dari tanaman di dekatnya untuk memperkuat mereka. Tubuh pria tua itu membayangkan siluet besar kentang dan mengatakan bahwa karena protagonis telah mengumpulkan semua ubi jalar hitam di lapangan, mereka kemungkinan besar akan merangkak keluar dari tanah untuk menyerangnya. Dia mengatakan bahwa mereka adalah gerombolan jahat yang menghancurkan tanaman dan menghancurkan ladang yang dia minta untuk menyingkirkan mereka. Sebuah pencarian tampaknya tangkap 10 orang ubi jalar dan sebagai hadiah ia harus menerima 1 juta emas di tangannya saat memanen. Akan meningkatkan. Protagonis memalingkan muka ketika ditanya apakah dia ingin menerima quest. Blaine memutuskan untuk menambahkan bahwa prajurit ubi jalar kadang-kadang menjatuhkan mata. Si rambut coklat yang menyala ketika dia mendengar tentang ubi jalar keemasan segera berlari berteriak bahwa dia setuju bahwa pria itu meletakkan tangannya ke mulut mengatakan bahwa dia akan menemukan mereka jika dia melanjutkan pindah ke arah ini karena mereka akan berada di ladang yang luas dan prajurit ubi jalar akan keluar setelah dia berurusan dengan orang-orang ubi jalar yang cukup. Daun orang-orang kentang mulai merangkak keluar. Pria itu berjalan ke arah mereka memancarkan aura gelap yang dia tanyakan apakah mereka adalah orang ubi jalar. Protagonis memukul salah satu dari mereka dengan pedangnya menuntut agar mereka berhenti merusak tanaman. Mencengkeram gagangnya, dia mencatat bahwa seseorang selesai. Dia memandang kentang lainnya dengan senyum dan mengatakan kepadanya bahwa dia selanjutnya. Kentang gemetar ketakutan. Dia berteriak kesakitan. Sang protagonis berdiri dengan pedang yang dikelilingi oleh kentang A. Pemberitahuan datang bahwa pencarian telah selesai. Dia melihat bahwa dia telah mendapatkan +1 kemauan yang berarti bahwa ketika dia mencapai tujuan dengan ketekunan yang tulus dan mengorek kelelahannya berkurang dengan salah satu yang dikatakan orang itu tidak tahu karakteristik seperti itu, dia tersenyum puas dan mengatakan bahwa keinginannya untuk makan itu bodoh. Ketika dia mendengar raungan kentang besar mulai merangkak keluar dari tanah memandangi wajahnya yang marah dan menusuk si rambut coklat.
Menyadari bahwa ini adalah ubi jalar prajurit, dia meraih pedang yang lebih ketat berpikir bahwa jika dia mengalahkannya menjadi emas, kentang akan keluar. Dia mulai membayangkan berbagai hidangan, bertanya-tanya apa yang harus dia lakukan ketika dia mendapatkan kentang emas dia. Bertanya pada dirinya sendiri apakah akan mencampurnya dengan gandum surya dan membuat pizza atau anyaman lebih baik atau memakannya mentah protagonis. Bayangkan ukuran ubi emas, berpikir bahwa dia sudah ingin memakannya sesegera mungkin. Air liur mulai mengalir ke bawah dagunya, dia menembak matanya dan menjilat bibirnya, mengatakan bahwa sekarang dia memiliki pandangan yang bagus, itu terlihat cukup. Selera memelihara pedangnya dan pria larikak menuntut agar kentang emas diberikan kepadanya. Dia menebas. Monster melihat HP yang diturunkan, dia mengatakan bahwa dia sangat tertarik dengan seperti apa rasanya kentang emas saat Monster mulai meninggalkan pemain dengan marah, bertanya kemana dia pergi. Kentang mulai merangkak di bawah tanah dan pria itu menuntut agar dia masih duduk. Monster itu mengambil kentang yang lebih kecil, dia mulai memakannya dengan cepat, meningkatkan HP-nya. Brunette menatapnya dengan mata terkejut. Dia mengambil langkah ke depan. Dia memotong kentang, berteriak bahwa dalam hal ini dia akan memotong mereka semua sampai dia benar-benar memulihkan kesehatannya. Protagonis menebas monster dengan senyum. Dia ngiler saat dia melihat potongan yang mencatat bahwa itu sangat kemasan. Dia berlutut dan bertanya apakah rasanya juga seperti kentang emas. Matanya menjadi putih dan air liurnya meningkat. Min Hayak berpaling dan secara mental mencatat bahwa bahkan jika dia tampak seperti ubi jalar, makan monster agak aneh, tapi dia makan babi. Dia melihat ke samping seekor babi menangis ke samping pemain itu memotong sayuran di talenan dan menyanyikan lagu tentang ubi jalar. Dia mengambil wajan dan mengatakan bahwa dia ingin mengukus ubi jalar, tetapi wajan ini tidak memiliki tutupnya. Saat memotong kentang menjadi kubus, pria itu mencoba memikirkan apa yang harus dilakukan dengan mereka. Dia mengatakan bahwa dia punya ide. Si rambut coklat meletakkan semuanya di wajan yang mengatakan bahwa semua yang tersisa hanyalah menunggu untuk memasak seluruh kentang dan kubus di sebelahnya. Dia mengatakan bahwa itu terlihat sangat lezat. Min Hayek memindahkan kentang panas dari tangan ke tangan, dia memecahkannya. Protagonis menyipit dari cahaya terang yang mengatakan bahwa itu hanyalah sebuah pemandangan yang menakjubkan. Dia mulai merasakan makanan, melihat tekstur yang dimasak yang dia perhatikan karena itu panas. Ketika dia membuka mulutnya untuk mendinginkan potongan udara kecil yang masuk, mengeluarkan rasa yang dia perhatikan bahwa itu adalah rasa manis alami, tidak berlebihan seperti coklat dan tidak tahan lama seperti permen. Pemain berpikir bahwa suap ubi jalar berubah menjadi pusaran air dari kentang melebur dan itu adalah rasa yang sangat enak untuk sayuran. Dia melambaikan tangannya di depan mulutnya karena begitu panas. Pria itu mengambil semangkuk sup, mengira itu secepatnya. Tenggorokannya mulai terasa kering dan pengap dan rasa ubi jalar mulai melembut yang dia butuhkan untuk mencuci semuanya. Turun dengan sup. Si rambut coklat mulai mengalahkan kaldu dari mangkuk yang dia tersenyum secara luas, berpikir bahwa kesejukan itu bagus untuk menenangkan tubuh yang dia tombak kentang pada tusuk sate. Sang protagonis memakannya. Dia mulai membayangkan kubus emas. Berpikir bahwa sebelum makan dia menaburkan beberapa gula yang menuangkan semua yang terkilir dan ternyata manisnya begitu hangat sehingga meledak dengan masing-masing gigitan dan menutupi seluruh bagian dalam mulutnya. Kemudian Hiek tersenyum puas, berseru itu ubi jalar emas adalah yang terbaik dan dia bisa memakannya selamanya. Matanya melebar karena terkejut. Layar sistem muncul di depannya memintanya untuk membeli keterampilan penyerapan dan gerakan. Setelah menyetujui, dia mengambil tusuk sate dan mengaktifkan keterampilan yang notifikasi muncul bahwa dia telah membuka keahlian makanan mewah. Pemain melihat pemberitahuan yang terkejut, dia mulai membaca karakteristik keterampilan yang memungkinkannya untuk menghapus debuff dari hidangan dan memberinya kekebalan terhadap racun. Dia juga bisa memperoleh keterampilan dengan memakan monster. Pria itu bertanya-tanya apakah dia benar-benar memperoleh keterampilan baru yang dia pikir ini tidak mungkin. Matanya melebar. Dia ingat buku itu dan dikatakan bahwa dia tidak dapat memperoleh keterampilan karena dia tidak memenuhi persyaratan kelas. Dia menyadari apa itu berarti dan mengapa dia tidak bisa menggunakan buku keterampilan. Si rambut coklat melihat tangannya dan mencatat bahwa itu berarti dia hanya bisa memperoleh keterampilan melalui makanan yang dia bayangkan. Prajurit kentang dan babi itu menyadari bahwa dia telah menyerap mereka. Keterampilan protagonis membayangkan naga dan bertanya-tanya apakah dia bisa menyerap keterampilan mereka. Dia mengepalkan tinjunya. Hayek tersenyum, berpikir bahwa dia sekarang bertanya-tanya apa yang dicicipi daging naga. Seperti dia melambaikan tangannya dan memanggil Blaine. Pria itu menoleh padanya dan bertanya apakah dia telah menyelesaikan pencarian. Dia menjawab bahwa dia telah menyelesaikannya dengan sangat cepat. Pria berbalik dan mengatakan bahwa itu sangat bagus dan dia mungkin telah meningkatkan tingkat keahliannya. Dia memanggilnya. Mengikutinya mencatat bahwa dia akan menunjukkan kepadanya bagaimana dia menanam benih ketekunan dan peduli. Pemain itu tersenyum lebar dan ditanya apakah itu berarti dia bisa menanamnya segera. Di sana semua Alblay berbalik dan menyuruhnya masuk. Dia menggosok dagunya dan mengatakan kepadanya bahwa ada ladang kentang. Pria itu mengepal tinjunya dan berteriak dengan gembira. 2 minggu kemudian si rambut coklat duduk di sana dengan wajah tanpa emosi.
Ditanya apakah dia pernah tidur, dia mengangkat tangannya dan mengklaim bahwa dia baik-baik saja dan dia hanya lelah karena dia punya memilih begitu banyak kentang. Yang ditanya dokter apakah dia menyukai permainan mereka berdua ada di bangsal dan karakter utama mengatakan bahwa dia sangat menyukainya karena dia bisa makan apapun yang dia inginkan. Jin Ha satu berdiri di sebelahnya dan berkata bahwa dia senang tapi seharusnya tidak terlalu sering digunakan. Min Hak mengepalkan tangannya ke tangan ketika dia diminta untuk mulai melihat pria itu. Dia setuju bahwa pria itu mengambil pengukurannya yang secara mental mencatat bahwa hari ini saya akan mengukur berat badannya lagi dan mereka akan melakukannya. Cari tahu apakah ada kemajuan dalam perlakuan melalui pada atlet. Dia memandang pelatih dan bertanya di mana ayahnya berada. Dia menjawab bahwa dia mengatakan bahwa dia memiliki keadaan darurat di tempat kerja dan karena itu dia tidak akan dapat menghadiri hari ini. Si rambut coklat melihat ke bawah dan berpikir bahwa semua orang bahkan ayahnya sudah bosan dengannya. Dia melihat skala berpikir bahwa dia sudah banyak melakukan dan jika setelah apa yang terjadi tidak ada perubahan, dia melangkah ke skala utama. Karakter berdiri di atasnya berpikir bahwa dia tidak ingin berpikir tentang kekecewaan apa yang menantinya. Sekarang dia tutup matanya. Dia mendengar suara terkejut dua pria berdiri di belakangnya dan Hayak bertanya apakah dia bisa melihat mereka. Menjawab dalam afirmatif. Ia mulai membuka matanya. Skala dibaca 1722. Pelatih itu tersenyum ketika mereka bertanya dia berapa kali terakhir kali dan menjawab yang diinginkan kapanpun dia menginginkannya. Protagonis berlutut memikirkan bagaimana dia kehilangan 1 kilogram. Air mata mulai mengalir di pipinya dan dia pikir bahwa dia telah melakukannya. Dia mulai menangis keras. Pelatih mulai menari di depannya memintanya untuk berhenti. Menangis. Hayek Sniflet ketika pelatih mengatakan bahwa jika dia berhenti dia akan membelikannya permen dari Atai. Dia menyeka wajahnya. Tersenyum secara luas. Dia mengatakan bahwa permen rasa susu stroberi itu adalah yang terbaik saat jubah itu tergeletak di atas. Kach Chang-wook bertanya apakah dia benar-benar berhenti menangis hanya setelah dia ditawari permen. Pria itu menjawab bahwa hari ini adalah liburan dan dia harus bahagia. Dia mulai mengingat masa lalunya berpikir bahwa mungkin suatu hari dia akan bisa kembali ke formulir sebelumnya dan jika itu terjadi, dia mengangkat telepon. Dia diingatkan bahwa dia bilang dia akan pergi kepada penjara tersembunyi. Si rambut coklat menatap pelatih dan mengatakan bahwa dia telah mengumpulkan semua tanaman yang seharusnya. Dan sekarang ketangkasan manualnya telah meningkat pesat dan dia juga bisa memilih buah yang dia tanam beberapa hari yang lalu. Pria bertanya apa ketangkasan manualnya sekarang. Dia sangat terkejut ketika mereka mengatakan kepadanya bahwa itu sekitar 200.198 canguk. Dengan wajah terkejut mengatakan bahwa dosa pandai besi high level di guildnya hanya 400 protagonis. Menunjuk jarinya dan mengatakan bahwa ini sangat aneh dan dia pikir itu karena pengalamannya meningkat. 8 kali. Dia tersenyum puas dan pelatih berpikir bahwa bahkan jika dia 8 kali lebih besar dia meragukan itu. Pemain naik level dengan cepat. Dia menyeringai. Pria itu menatapnya ketika dia mengatakan apa yang dia lihat. Chang-wook mulai memberitahu dia bahwa dia mendengar bahwa ada banyak cara untuk meningkatkan ketangkasan manual dan cara paling umum yang digunakan semua orang adalah untuk terus mengulangi pencarian dengan persyaratan ketangkasan manual dan hadiah memperkenalkan orang di belakang. Surat yang dia katakan bahwa cara lain yang dia ketahui adalah dengan fokus pada pelatihan tanpa istirahat yang juga membantu tingkatkan ketangkasan manual. Si rambut coklat menyentuh dagunya dan bertanya lagi bahwa pelatih itu tersenyum dan berpikir bahwa Min Hayek adalah tipe orang yang mencoba menyelesaikan semua yang dia mulai dan senang itu ada hubungannya dengan makanan yang dia fokuskan semua miliknya. Perhatian di atasnya. Dia memeluknya di leher dan mengatakan bahwa dia benar-benar luar biasa. Pria itu bertanya mengapa dia tiba-tiba mengatakan kepadanya bahwa berdiri di hutan. Sang pahlawan mengatakan bahwa tidak ada gunanya dia memandang buah kuning dari pohon itu. Secara mental mencatat bahwa dia tidak bisa membayangkan bahwa begitu banyak yang bisa tumbuh dari benih upaya dan perawatan blind. Melihat buah-buahan berpikir bahwa tentu saja buah-buahan berbeda tergantung pada bagaimana mereka dirawat. Di belakang kepalanya berpikir bahwa mereka tumbuh begitu cepat dan memiliki warna emas yang sangat indah dan ini menunjukkan bahwa dia dengan tulus merawat tanaman ini. Ketika pria Hayek berlari ke arahnya pria tua itu berpikir bahwa bahkan dia tidak bisa tumbuh buah emas meskipun itu bisa menjadi sesuatu yang lebih dari sekedar buah lezat yang dia lihat pada si rambut coklat dan mengingatkannya bahwa dia mengatakan kepadanya bahwa dia akan meninggalkan tempat ini hari ini. Pria itu menjawab bahwa setelah dia mengumpulkan buah-buah yang tumbuh dari benih dan kemudian dia akan pergi. Dia meletakkan telapak tangannya di pipinya dan berkata bahwa dia sangat tertarik dengan jenis buah apa yang tumbuh dari mereka. Blind menundukkan kepalanya dan memanggilnya. Dia mengepal. Berpikir bahwa dia telah menemukan orang yang tepat dan dia tidak berpikir bahwa seseorang bisa sangat mencintai pertanian. Menunjuk ke pohon dan mengatakan bahwa inilah yang telah tumbuh dari benih. Protagonis terkejut dengan jumlahnya.
Dari buah dia mengulurkan tangannya ketika dia disuruh melakukannya dan mengaktifkan panen, cahaya muncul di sekitar. Buah-buah kuning yang dipisahkan dari cabang buah mulai memecahkan semangka yang muncul di berambut coklat. Tangan itu jauh lebih enak daripada semangka biasa dan memberikan plus 30 untuk ketangkasan manual ditambah 30 untuk wisdom. Len bertanya. Untuk melihat efek apa yang dikatakan pria itu bahwa dia jauh lebih tertarik pada kenyataan bahwa itu jauh lebih enak daripada semangka biasa. Melihat semangka yang dia berseru bahwa semangka biasanya sangat enak dan kemudian ditanyai bagaimana dia bisa memakannya. Orang tua itu muncul dan dengan marah menyuruhnya untuk memeriksa efeknya. Hyek berbalik kepadanya dan berkata bahwa efeknya juga bukan. Min Hyek yang buruk masih tidur ketika sopir taksi menoleh padanya. Dia memanggilnya dan ditanya apakah dia sedang menuju kota kaisar. Ketika dia bangun dia tidak mengerti pertanyaan pada awalnya. Dia dijawab ya. Kusir memintanya untuk menyiapkan barang-barangnya terlebih dahulu. Mereka tiba. Orang itu melihat keluar dari gerbong dan melihat kota di belakang dinding putih dengan kastil besar dan dikelilingi oleh pegunungan di belakang. Wow. Orang akan mengharapkan kebesaran seperti itu dari kota kaisar. Pahlawan pergi ke dewan pemberitahuan di mana dia harus pergi untuk menandatangani. Untuk kompetisi pendahuluan, ia melirik pemberitahuan yang diposting dan melihat yang ia butuhkan di antara mereka informasi tentang kompetisi pendahuluan. Ada garis panjang di depan pintu besi di lantai pertama rumah. Pria itu meniup segelas minuman panas dan sedikit menyesap. Ada busa tebal di dalam gelas yang terbaring kecil. Potongan kentang ubi-ubi latte yang dibuat dengan sisa ubi jalar begitu lezat sehingga dia berdiri di ujung garis. Dia tertawa bahwa dia akan menjadi orang terakhir yang pergi ke orang lain di barisan. Bau seperti susu menuangkan kentang di atas, rasa lembut dan menyenangkan dari kentang manis susu lembut dituangkan memberikannya ganda kelembutan yang dilakukan pria itu dari gelas terlebih dahulu dengan gelembung yang menenangkan yang Anda bisa merasakan ketika bibir Anda menyentuh cangkir uap datang dari pemindaian. Pria itu menjilat sisa-sisa seteguk dari miliknya. Bibir kemudian dengan rasa manis yang memenuhi mulutnya dan akhirnya dengan kehangatan perlahan bergerak ke tenggorokannya. Memegang gelas dengan minuman di tangannya dengan gembira. Dia sebagai pahlawan menikmati menyesap gelas itu sangat lezat. Dia menahan diri tetapi dia tidak bisa mendapatkan. Cukup gadis itu memperhatikan bahwa dia sudah mabuk 20 dari kacamata latte ini dan dia bilang dia menahan dirinya sendiri. Mark memegang termos dan gelas di tangannya. Penyelenggara memanggil peserta berikutnya. Pria itu terkejut bahwa gilirannya. Dia memandang tangannya dengan sedih berpikir bahwa garis itu jauh lebih lama dan dia ingin minum lebih banyak. Pekerja yang menunjuk ke pintu dan menatap pahlawan. Dia menolak. Tidak ada orang yang menyinari matahari. Melalui jendela koridor kompetisi awal terdiri dari 3 tes dan jika dia mengatasinya 30 menit dia melewati penyelenggara menekan tombol di dekat pintu sementara Mark melihat-lihat tes pertama. Sederhana di belakang pekerja berdiri monster biru tinggi level 80 monster Heng. Dia perlu mengalahkannya meskipun itu sedikit sulit tetapi jika dia tidak terburu-buru dan menghitung waktu dia akan menggantikan sang pahlawan mengangkat kepalanya menjadi sepenuhnya. Periksa monster perutnya membuat keributan keras. Dia berpikir bahwa dia lapar tetapi dia masih meraih pegangannya. Dari senjata yang berpikir bahwa dia akan dengan cepat menghadapinya dan dia bergegas ke arahnya, monster itu mulai memercikkan air. Pria Hyek menebas di depannya dan monster itu mulai hancur. Sang pahlawan menatapnya dengan kosong. Terkejut dia membunuhnya dengan satu ayunan. Dia telah melewati percobaan pertama. Ada jendela hijau di jendela sumur bergerak. Ke pengadilan berikutnya dia mengatakan ada pohon yang ditutupi dengan daun hijau di sekitar pemandangan untuk persidangan kedua. Adalah seorang pria hutan yang senang berada di tempat seperti itu. Dia harus menemukan petunjuk dan keluar dari hutan yang dia ambil. Garden Trail. Wow, begitu banyak herbal yang bisa dimakan. Dia berjongkok dan mengayunkannya. Pekerja yang berdiri di belakangnya terkejut. Akan mengumpulkan mereka semua. Apa omong kosong? Bagaimana dia tahu bahwa kunci untuk melarikan diri dari hutan ini sebenarnya tanaman yang tumbuh di tanah. Semak-semak yang bersinar menarik perhatiannya. Kelihatannya sedikit aneh yang dia jangkau. Tangannya untuk itu biasanya orang mengabaikan tanaman tertentu karena sengaja dibuat agar terlihat seperti standar. Tanaman yang dapat dimakan yang merupakan orang ini. Min Hyek duduk di tanah tidak memahami apapun yang dikejutkan oleh pekerja. Lulus tes kedua dia memiliki keterampilan pencarian atau sesuatu yang menurut penyelenggara dia benar-benar adalah peserta yang sangat aneh. Pria di topi itu mendekati pahlawan dan membungkuk. Dia menawarkan untuk membawanya ke tes ketiga tetapi dia meminta sedikit. Saatnya mengumpulkan tanaman dan dia mulai menggali mereka dengan sekopnya. Dia diingatkan bahwa tes dibatasi hingga 30 menit tetapi dia berjanji untuk menyelesaikan dengan cepat. Di ujung jalan hutan ada lengkungan putih dengan gerbang hitam.
20 menit kemudian tes ketiga adalah lari ke pintu keluar yang terletak di sisi yang berlawanan dari pintu masuk dan bertahan hidup. Lulus dia tidak perlu membunuh monster, ada beberapa monyet di pepohonan monyet level 90 yang mereka miliki. Pisang di tangan mereka, mereka mulai melemparkan mereka ke pahlawan, pekerja itu menyesuaikan topinya dan tersenyum. Dipukul oleh pisang yang biasanya keluar dari permainan pada saat itu ia mungkin beruntung sampai sekarang tetapi ini akan terjadi. Jadilah sangat tangguh monyet memiliki senyum puas di wajahnya. Pria, Hayek terbang dengan beberapa pisang dia. Berhasil menangkap satu pekerja terkejut dengan pria ini, Hayek melihat tangkapan dengan gembira dia bertanya apakah dia. Melihat bagaimana monyet memberinya pisang, dia menjawab bahwa itu bukan hadiah tetapi serangan orang itu mulai mengupasnya. Deskripsi jendela item monyet bahan banana tingkat peringkat pembatasan normal tidak ada efek khusus setelah memakannya. Dia menjadi kecanduan deskripsi racun monyet yang mematikan pisang yang tumbuh sebagai monyet sebagai utama. Sumber makanan digunakan untuk menyerang dia adalah monyet kecil yang lucu. Benar, penyelenggara mencatat bahwa jika dia makan pisang Min Hyek. Dengan senang hati menggigit pisang terima kasih dia sangat menyukainya monyet dan penyelenggara menyaksikan kaget saat mereka makan. Itu deskripsi berkat efek dari keterampilan dewa makanan anehnya, dia tidak akan kecanduan racun apa ini. Pria itu lezat berterima kasih kepada mereka sangat lezat. Mereka bisa melemparkan beberapa lagi padanya ini membuat hewan itu sangat marah itu mulai melemparkannya dengan sekuat tenaga, tetapi dia dengan senang hati berhasil menangkapnya. Terima kasih Min Hayek. Berdiri di sana dengan kulit pisang di tangannya, penyelenggara menoleh padanya mengingatkannya bahwa tidak banyak waktu dan dia perlu melanjutkan. Dia menjawab bahwa dia ingin makan lagi. Monyet merayap di belakang pahlawan. Memegang pisang di tangannya pahlawan mengatakan bahwa tidak ada gunanya ada kemarahan di wajahnya. Memegang pisang di depannya pria itu mengambilnya dari cakarnya dan berlutut membelokkan monyet adalah hal ini adalah perpisahan. Hadiah sayang terima kasih dia pasti akan memakannya. Dia melihat binatang itu dengan penuh kasih sayang dia benar-benar bayi yang baik. Ini sangat menyentuh monyet itu dan sepertinya dia telah jatuh cinta padanya menawarkan beberapa pisang lagi. Dia memberikannya padanya Mak dengan senang hati menerima hadiah itu sehingga dia bersyukur bahwa pria itu membelai kepala monyet seorang pria di topi. Mendekati mereka ketika seorang monyet memberi seseorang banyak pisang, dia berarti sesuatu yang lain adalah pahlawan. Terkejut tidak berharap untuk mendengar ini berarti hari ini dia akan tidur dengannya. Monyet memandang pria itu dengan penuh kasih. Minyak menjadi sangat gugup pria itu dipandang melalui bola ajaib yang orang asing ini ada yang berambut gelap. Pria yang duduk di meja seorang pemuda berdiri di sebelahnya, dia mengatakan kepadanya bahwa dia telah diberitahu untuk melaporkan apapun yang mencurigakan. Orang asing kepadanya satu hal pasti dia cukup kuat ya dia kuat. Pria itu mengingatkannya tentang bagaimana dia telah memakan pisang dia seorang anggota Ksatria Phoenix tetapi bahkan dia tidak akan menawari dia tempat di malam. Itu bisa dimengerti bahwa bocah itu menjawab pria itu mengangkat kepalanya, dia tampak seperti akan memakan seluruh guild. Akhirnya dia berpikir hal yang sama. Ram ingat bagaimana Min Hayek menangkap pisang yang berhasil dia lakukan di 29 menit dan 57 detik sekitar 30 menit total dan itu hanya karena dia telah membuang-buang waktunya mengumpulkan ramuan dan makan pisang tetapi jika dia lulus tes, itu akan membuang-buang waktu. Pria itu tampak terkejut ini adalah miliknya. Opini pribadi tetapi ada seorang gadis di bola ajaib yang sedang menjalani tes itu tampak lebih kuat dari Lucia A. Dragon Reader terbang di atas arena. Halo pemirsa tersayang gadis yang mengendarai naga memegang mikrofon yang akan dia lakukan. Tuan rumah turnamen ini di pusat arena adalah peta interaktif turnamen akan diadakan di Pulau Kok. Di turnamen ini tidak seperti yang terakhir mereka memutuskan untuk mengubah metode memilih pemenang lebih dari 200 peserta. Oke, episode ini sampai sini dulu kita lanjut 3 hari lagi. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.